Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam surah At-Taubah ayat 84, Allah dengan keras menegaskan bahwa jenazah orang munafik tidak boleh disolati. Ini merupakan peringatan keras bagi kita semua untuk tidak berpura-pura dalam keimanan. Jenazah seorang munafik yang terbungkus dalam kain dan terkubur di dalam tanah tidak dapat meraih doa dari orang-orang tercinta. Kuburnya sunyi karena hatinya telah terbelit dusta semasa hidupnya. Ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kesungguhan dalam beragama dan menghindari perilaku munafik yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Nah, pemirsa, untuk lebih jauh menggali makna tafsir dari surat At-Taubah ini, seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali, ceria sekali, alhamdulillah. Seger. Bahasan kita ini menarik ya, bahwa ternyata saya juga waktu riset-riset ini merasa, oh Masya Allah ya, berarti ada perintah ya, atau ada firman dari Allah yang menyatakan orang munafik itu tidak boleh disolati. Ini menarik sebenarnya untuk kita bahas, Pak Kiai. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Agak berbeda di segmen ini, Pak Kiai, karena kita langsung akan mendengarkan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk. Mari pemirsa, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Edba Humaira. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di kota Mekah. Dan sekarang saya sedang berada di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Saya ingin bertanya, menjelaskan bahwasanya orang munafik itu tidak boleh disolatkan. Bukankah orang munafik itu juga adalah seorang muslim, yang mana munafik itu hanya sikap? Berarti dia tetap beragama muslim. Mengapa tidak boleh disolatkan? Apa yang melatar belakangnya? Mungkin mohon dijelaskan. Itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah Mbak Ratu Edba Humaira ya, di Mekah, di Masjidil Haram, Pak Kiai. Rasanya ingin ikut ya. Masya Allah. Dan itu memang latar belakangnya memang Masjidil Haram ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera nyusul ya. Amin, Mbak Edba bisa ke sana, amin. Kabul ya Allah. Mudah-mudahan Gapai ini menggait ada partner kita sehingga ini jadi program umroh. Gapai Kemuliaan goes to Masjidil Haram. Masya Allah, amin diamini. Oke, kita kembali ke bahasan kita, Pak Kiai. Ini menarik saya, sebagai pertanyaan pembuka sangat cocok. Kenapa tidak boleh disolati? Kan orang munafik itu sebenarnya juga umat muslim juga, seorang muslim juga, yang sebenarnya mungkin sikap-sikap munafik itu hanya sebagai sikap yang sebenarnya mungkin biasa ada dalam manusia yang punya kelemahan ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Kenapa Allah begitu tegas bilang ini nggak boleh disolati? Apa sih latar belakangnya? Tafadhol. Ya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, khususnya ya yang bertanya ini, Ratu di Makkah. Ini dari sebuah peristiwa yang sepertinya peristiwanya harus kita sampaikan. Sehingga kita akan mengerti secara utuh konteks daripada larangan ini. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah ya bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini sahabat Nabi, orangnya anak muda yang taat dan dia bisa baca, bisa tulis. Sehingga Al-Quran banyak dibantu penulisannya itu, termasuk Nabi mengirimkan surat-surat ke raja-raja dan orang-orang yang terkemuka itu, salah satu yang membantu adalah Abdullah ini. Tapi ayahnya si Abdullah ini muslim, Ubay bin Salul ini muslim, cuma muslimnya munafik. Dialah yang dalam bahasa ini merintangi perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang menariknya ini ayahnya yang munafik dan super berat kemunafikannya ini mati, meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia itu, anaknya minta kepada Rasulullah agar gamis yang dipakai untuk diberikan.
Gamis yang dipakai oleh baginda Nabi Rasulullah. Oh, oke. diminta untuk Dipakaikan. dipakaikan kepada Kepada jenazah yang jadi musuhnya Nabi. Kalau Mbak Mila jadi Nabi kasih nggak? Enggak. Gitu. Iya Pak Kiai, nggak tahu. Tapi bagaimana? Nah ini menarik. Bagaimana kelanjutan kisahnya Pak Kiai? Nah, diminta. Aha. Subhanallah, Nabi dalam kamus kehidupannya itu nggak punya kata tidak. Jadi Luar musuhnya, biasa. Musuh yang merintangi bencinya dakwahnya. semacam itu, maka Rasul melepas bajunya untuk dihadiahkan untuk musuhnya yang meninggal. Belum selesai. Belum selesai, oke. Abdullah Salah. punya kedekatan tersendiri, dia bilang, tolong imami sholat jenazahnya. Tadi Mbak Mila udah ngasih baju, sekarang suruh nyolatin, mau nggak? Kalau karena tadi, ya itu tadi ya Pak Kiai, maksudnya kalau baginda Rasulullah sudah ngasih baju, logika saya, ya sebenarnya nyolatin gitu. Tapi, nah itu, bagaimana kemudian langkah yang dilakukan Rasulullah apa? Tidak menyolatkan. Nah, Nabi mensolatkan. Jadi ini Nabi menyolatkan. Nabi mensolatkan. Ini Oh. riwayat para pemirsa, kalau kita baca di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya kitab yang ditulis oleh seorang ulama Spanyol, Imam Al-Qurtubi, kita akan ketemu ya penjelasan bahwa ini memang ada dua versi. Versi yang pertama, dan ini pada versinya Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi mensolatkan, memberikan pakaiannya, dan Nabi mengimami sholat. Maka turunlah ayat tentang perbuatan Nabi ini tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kau salatkan orang yang semacam ini kalau dia mati sampai kapanpun. Kata abadan itu tadi. Wala takum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri di kuburannya. Ini kan maknanya kalau jangan berdiri di atas kuburannya, ini maknanya datang berziarah. Bukan, ini yang dimaksud kita boleh mensolatkan ketika jenazah itu sudah gaib. Jadi umpamanya Mbak Mila pulang kampung. Ternyata selama 1 tahun ada tetangga kerabat itu yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Diberitahukan. Padahal sudah 1 tahun. Tapi dia baru dengar. Maka dia boleh ikut mensolatkan di atas kuburannya. Ini pertama. Yang dimaksud dengan wala takum ala qabrihi. Yang kedua, wala takum ala qabrihi, jangan diziarahi. Jangan didoain. Ya, jangan didoain. Itu yang dimaksud itu tadi. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya dia sudah kufur kepada Allah, kafir kepada Allah. Wa rasuli wa matu wa hum fasikun, dan ketika dia mati ukurannya dalam kapasitas itu fasik. Fasik itu dia tahu hukumnya karena dia muslim. Tetapi dia selalu melanggarnya. Nah, kembali pada konteks pertanyaan tadi itu. Riwayat ini kalau mengikuti jawaban pertanyaannya, maka lakukan sholat. Lakukan sholat. Ya, tetapi ketika turun ayat ini, sudah tidak boleh lagi mensolatkannya. Paham. Ya, sejak diturunnya ayat ini maka tidak boleh lagi disolatkan. Karena pada versi yang kedua, Nabi hanya datang sebentar kemudian Nabi meninggalkannya. Karena Nabi mendengar turunnya ayat ini. Jadi ada dua versi. Ya. Jadi datang sebentar, takziah begitulah ya. Gitu ya. Setelah itu kemudian pulang, pergi. Tetapi soal bajunya ittifaq memang diberikan kepada Nabi. Nah, kadang-kadang kan berarti kalau dalam kondisi zaman sekarang Pak Kiai, itu kan saya nggak tahu ya, itu kan semacam tricky juga gitu loh. Kayaknya juga bakal, apakah kemudian kita bisa dengan mudah melabeli orang ini, misalnya si jenazah ini munafik atau tidak, itu tuh kan juga sulit juga ya Pak Kiai ya. Nah, tapi tahan dulu jawabannya Pak Kiai. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode jenazah munafik tidak boleh disolati. Pak Kiai, bagaimana kalau kondisinya misalnya ada jenazah yang kita tahu mungkin pada saat hidup ada ciri-ciri munafik yang pernah dilakukan. Sependek pemahaman saya kan ciri munafik jika diberikan amanah dia berkhianat, berdusta juga ketika berkata kemudian berjanji tidak menepati. Sejauh yang saya tahu kan itu. Dan ketika misalnya ada jenazah yang mungkin kita tahu semasa hidupnya, wah ini bisa jadi orang ini pada saat hidup berbuat hal-hal yang nyerempet-nyerempet munafik nih. Apakah juga memang tidak perlu disolati? Kan rasa-rasanya juga kayaknya agak sulit juga ya untuk tidak dilakukan atau untuk dilakukan, Pak Kiai. Tafadhol. Ya, baik. Munafik itu ada dua. Ada munafik amali. Nah, yang 3 hal itu tadi, kalau diberi amanah dia tidak berkhianat, kalau bicara berbohong, itu adalah munafik amali. Amali, oh, oke. Dia muslim, coba di dalam pengamalannya itu suka berbohong, suka berkhianat. Nah, tetapi yang dimaksud pada Ubay bin Salul ini adalah munafik akidati, ya, akidahnya yang munafik. Jadi dia sudah tidak lagi melakukan perilaku sebagai seorang muslim. Saya mau menyampaikan versi yang ketiga, menarik, karena sehingga nanti kita kalau menentukan yang di sekeliling kita, tetangga kita, benar-benar tepat gitu loh. Nah, versi yang ketiga itu bahwa Nabi dengan Sayyidina Umar itu berangkat. Kemudian ketika Nabi ada aba-aba mau mensolatkan, bajunya Nabi ditarik sama Sayyidina Umar. Dan beliau mengatakan, Atusalli alaih wa qad nahaka. Apakah kau mau mensolatkan orang ini padahal kau sudah melarangnya? Nabi mengatakan, innama khayyarani Allah. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan, memberikan pilihan kepadaku. Artinya boleh aku tidak mengerjakan, boleh mengerjakan. Kemudian Sayyidina Umar membacakan ayat yang inistaghfirillahum sab'ina marrah. Orang yang munafik itu walaupun 70 kali kau mintakan ampun kepada dia, nggak ada manfaatnya. Apa jawab Nabi? Sauzida ala sab'in. Kalau begitu aku lebihkan dari 70. Kan berarti kalau dilihat sejarah ini, Nabi memang benar-benar mau mensolatkan. Dendamnya hilang betul. Bencinya luar biasa, bajunya dikasih, dan kemauannya untuk mensolatkannya begitu kuat. Rasa sayangnya itu kayaknya seolah mengalahkan kebencian yang... Kebenciannya kalah dengan kecintaannya, pingin menyelamatkannya. Iya, berharap kita keluar sedikit. Ketika ada jenazah lewat, ketika Nabi duduk bersama sahabatnya, Nabi berdiri. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, ya innahu kafir. Dia sesungguhnya orang kafir. Maka Rasul mengatakan bahwa dia juga adalah ciptaan Allah. Dan Nabi mengatakan, kenapa aku tidak lebih dahulu datang sebelum dia meninggal dunia. Jadi orang ini yang bakalan nasibnya jelek karena dia kafir. Nabi menyesali, kenapa tidak lebih cepat sehingga bisa datang dan menyelamatkan akidahnya. Itu yang disebut dengan haris. Ini juga harisnya kuat banget sehingga kebenciannya itu hilang gitu. Nah, kemudian pada saat itu Nabi mensolatkan. Pada versi yang ketiga Nabi mensolatkan. Setelah Nabi mensolatkan baru turun ayat larangan ini. Maka ulama-ulama mengatakan kekhususan Nabi itu adalah mahalul khiyar. Khiyarun Nabi gitu. Dia boleh punya kedudukan untuk memilih. Tapi bagi umatnya sejak turun ayat ini kita tidak boleh mensolatkan. Oke, jadi ini konteksnya memang kepada munafik yang akidah ya Pak Kiai? Akidah, bukan yang amali. Bukan yang amali. Kalau amali kan ya mungkin apalagi kita ya manusia yang penuh khilaf ya. Kalau kadang ngomong itu suka bohong atau suka dusta itu kan suatu hal yang mungkin pernah kita lakukan. Jangan-jangan sekampung nggak ada yang disolatkan. Makanya gitu loh. Jadi itu fokus pada akidah ya. Akidah. Jadi sebenarnya Pak Kiai berarti memang kita tuh harus hati-hati karena kan sulit juga gitu loh untuk menelusuri bagaimana kemudian akidah seseorang itu munafik atau tidak. Kan itu berkaitan dengan hati juga kan. Kita kadang tidak bisa tampak juga dari luar gitu Pak Kiai. Pertama dia menyangkut ya
munafik tauhidi ya, atau akidah, munafik tauhidi. Dalam pengesaannya yang dia enggak, jadi masih menyembah dan masih belum mengesahkan Allah. Yang kedua, dia munafik yang terbuka. Jadi orang berdosa dengan orang yang terbuka melakukan kejahatan itu hukumnya beda. Munafik juga begitu. Munafik nih, taruhlah dia muslim tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, Ramadan merokok dan sebagainya. Cuma dia nggak di tempat umum. Sama yang di tempat umum itu beda tuh. Walaupun ini masih aspeknya amali ya. Tapi dia hukumnya lebih berat. Nah apalagi kalau yang munafik tauhidi dan dia terbuka. Ubay bin Salul ini sudah nggak takut. Dan sudah tidak ya malu lagi ya dia melakukan kemunafikan. Padahal mengaku muslim ya? Sebagai ya, muslim. Padahal muslim. Oke. Nah munafik ini dengan fasik itu berarti ada irisannya ya Pak Kiai? Iya, jadi kalau fasik itu, munafik itu mental. Mental, oke. Ya, kalau fasik itu sudah lebih orientasinya kepada perbuatan orang yang tahu tapi tidak melakukan gitu lah. Nah itu dari sisi redaksi. Yang menarik juga Mbak Mila dan para pemirsa bahwa dalam kasus ini Nabi itu marahnya bisa dikalahkan dengan kecintaannya. Yang kedua yang bisa kita pahami bahwa Nabi orangnya tidak punya dendam. Yang ketiga Nabi orang yang sangat ingin menyelamatkan orang lain. Sehingga bajunya diberikan. Kita bisa lihat masih ingat pelajaran kita yang lalu. Ada orang yang meminum darah hijamahnya Nabi. Karena dia dibilang hadzadam fi makanin la yura ahad. Ini taruh di tempat yang enggak dipendam, yang tidak bisa dilihat orang. Dicari-cari enggak ada, akhirnya diminum sama dia. Maka Nabi mengatakan la fa innahu najisun. Darah itu najis. Tapi karena itu najis Nabi, tubuhmu tidak akan terbakar oleh api neraka. Saya lihat Abdullah bin Salul ini cerdas. Dia pinter gitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang tuanya. Yang bisa ditransfer itu cuma fisik. Karena seandainya kulitnya bisa dilepaskan, barangkali dia minta lepaskan kulitnya itu. Nah, maka selama bajunya itu dipakaikan, mudah-mudahan menjadi yukhaffifu alal mayyit, meringankan mayit. Kenapa begitu? Kita nggak berlebihan nih. Ketika kita membahas tentang orang yang disiksa, di dalam kubur, dua kubur yang sedang disiksa, Nabi mengambil pelepah korma dibagi dua, ditancapkan itu. Nabi bilang mudah-mudahan selama ya pelepah korma ini basah akan meringan kubur. Bagaimana dengan orang yang dipakaikan bajunya Nabi? Selama masih menempel di jasadnya. Nah itu barangkali bahwa sebenarnya ya hal-hal yang semacam ini ada asar namanya. Ada pengaruhnya dan itu kalau menurut saya Abdullah bin Salul ini umpamanya dia bisa memberikan walaupun tidak permanen ya. Tetapi dia pintar gitu. Ingin berupaya, orang yang cinta, dia cinta kepada Rasul tapi dia juga tidak melupakan dia mencintai orang tuanya walaupun beda dalam prinsip. Masya Allah, menarik sekali Pak Kiai. Kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kami masih akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jenazah Munafik Tidak Boleh Disolati. Pak Kiai, bagaimana kemudian jika kita belakangan ini karena itu tadi ya, kemudahan di media sosial, orang bebas menyampaikan pendapat apapun, bebas berekspresi ya, cara berpikirnya kan sekarang semua orang diberikan sarana untuk meluapkan apa yang ada di pikiran mereka. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada mungkin saudara-saudara Muslim kita yang punya pandangan yang sedikit kita berpikir, aduh ini kok sangat rancu ya, karena mungkin mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil.
berpikiran terlalu liberal sehingga kadang-kadang kita merasa ini kok jadi keluar dari ajaran agama ya. Nah, menghadapi kondisi yang seperti ini ya, apakah juga bijak rasanya kita kemudian melabeli misalnya, oh si fulan ini jangan-jangan nih emang orang munafik ya, Islam tapi munafik nih sebenarnya, jangan-jangan si fulan ini memang orangnya fasik ya gitu. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Atau jangan-jangan malah kitanya yang bermasalah dengan melabeli saudara muslim kita seperti itu? Silakan Pak Kiai. Ya, memang ini dilematis ya, kebebasan berekspresi di media sosial ini jadi masalah. Kita masih ingat segaran kita ketika seorang ustadz yang berpendapat tidak lazim, maka orang bukan cuma membuli, dia mengatakan ini darahnya sudah halal. Kalau maknanya darahnya sudah halal itu sudah sekelas Ubay bin Salul gitu loh. Yang memang orang yang mengaku nabi itu boleh dibunuh gitu ya. Itu kan label yang sangat berat ya, yang sangat tidak boleh kita melabelkan pada kondisi sekarang ini. Kalau saya melihat kondisi sekarang itu masih pada tahapan-tahapan keilmuan, atau lebih tepatnya saya ingin mengatakan kalau yang sudah melebihi dari batas-batas syar'i, mestinya kita melaporkannya ke Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Majelis Ulama Indonesia akan melakukan pendekatan kepada mereka. Kalau memang tidak bisa, maka ini diselesaikan menurut jalur hukum. Itu bagi pengguna medsos yang bijak tuh seperti itu. Bukan dia menyatakan ini munafik sudah halal darahnya dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak semestinya. Gara-gara beda pendapat, ya orang ini dia tidak suka tokoh yang dikafir-kafirkan itu tadi, maka dia mengatakan orang ini udah dajjal, orang ini halal darahnya. Saya kira enggak, semestinya jangan begitu. Jadi jangan perang tanding di medsos, karena orang yang awam dia akan memiliki pengikut dan dia akan diikuti itu pendapatnya. Kita khawatir benar dia ketemu di jalan dia bunuh. Iya, betul. Maka dia akan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu ini kan sebenarnya kerancuan dari cara berpikir. Ada memang beberapa kasus kita nggak bisa menyebutkannya. Ada yang orang yang berkata tentang sufi, tentang tasawuf, kemudian kacamatanya kacamata syariat. Ini nggak ketemu. Ada lagi ini sebuah penyimpangan yang menurut syariat, tetapi sebenarnya bisa jadi ini kepatuhan dia dengan sistem yang sudah baku dalam budaya masyarakat setempat. Seperti umpamanya yang kemarin ya di awal Ramadan, awal Idul Fitri, Lebaran 4 hari lebih dahulu gitu. Kan dia Muslim, kan dia tokoh agama, ya dia juga ahli dalam ilmu hisab. Cuma barangkali ada sistem kemasyarakatan budaya setempat itu yang seperti itu. Nah, kita jangan mengatakan dia halal darahnya, tetapi kita minta ya kalau sebuah komunitas, satu kelompok minta ke MUI untuk melakukan pendekatan. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Jangan kita bermudah-mudahan juga ya. Jangan. Kayaknya lisan kita jadi ringan aja menuduh saudara kita yang begini, yang begitu, munafik dan segala macam. Jadi sebenarnya Pak Kiai, bagaimana ya caranya supaya kita terhindar juga ya dari sifat-sifat yang mencerminkan kemunafikan itu gitu. Di tengah kondisi Banyak saat belajar. ini, banyak belajar. Orang yang banyak belajar maka dia akan bijak cara pandangnya. Banyak bergaul juga nggak sih Pak Kiai? Maksudnya mungkin harus terbuka juga begitu cara berpikir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa kalau sudah punya majlis taklim ngaji juga. Ya di CNN Gapai Kemuliaan. Masya Allah. Menambah hasanah dan berpikir. tambah yang lain. Kenapa? Semakin banyak wawasan bagi kita, maka semakin luas cara pandang kita. Orang-orang yang sedikit, apalagi ngaji cuma satu guru, melahirkan fanatisme yang memungkinkan orang itu, ustadz itu juga manusia, ada lupanya. Maka ketika saat yang lupa yang diamalkan, maka dia bisa jadi celaka. Nah oleh karena itu, ya melakukan sebuah komparasi, mengaji, banyak guru, banyak waktu untuk beribadah, maka ini juga akan menyempurnakan. Dan dia semakin bijak. Orang yang berilmu itu bijak dalam berpikir,
apalagi dia mau mengambil sikap. Oke, jadi jangan fanatik juga terhadap satu guru Nggak misalnya. boleh. Nggak boleh ya Pak Kiai Nggak ya? boleh. Ngajinya berarti harus banyak nih. Harus banyak. Imam Syafi'i gurunya itu 100. Imam Ghazali Wah. gurunya 1000. Beliau aja ulama besar ya. Kita harusnya ya malu sih kalau ngajinya cuma satu guru aja Iya. gitu ya. Jadi lebih banyak belajar itu juga akan membuka wawasan Buka ya. wawasan. Dan jangan cuma ada satu disiplin ilmu. Ada orang belajarnya cuma hadis saja. Belajar Al-Quran. Belajar fikih. Karena sesungguhnya fikih adalah istimbat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah. Jadi intinya kita jangan bermudah-mudahan menjudge atau melabeli saudara-saudara kita sebagai orang munafik. Dan kita berdoa ya Pak Kiai supaya kita juga jangan jadi bagian dari orang munafik itu. Baginda Rasulullah aja yang jelas-jelas tahu di depannya ada jenazah orang yang munafik, tapi beliau masih harisnya tadi ya, rasa kasih sayangnya, apalagi kita. Dia pengen menyelamatkan, padahal sudah temponya sudah nggak bisa berbuat. Nah kok kita berani-beraninya ingin baginda dengan nggak mau nyolatin, nggak mau melabeli saudara kita dengan itu, nauzubillah sih. Mudah-mudahan kita hatinya juga lembut ya, penuh kasih sayang ya Pak Kiai ya. Amin. Masya Allah, luar biasa, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya, sehat selalu Ayah. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di episode yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Insya Alamin. Allah. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tausiah kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.